kelas MIPA 3. Hobi saya adalah menggambar. Saya akan membacakan maupun mempresentasikan materi tentang struktur sel. Sebelum kita memulai tentang materinya, kita harus tahu dulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup yang bersifat struktural maupun fungsional yang tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Dan sekarang kita akan memasuki struktur sel. Nah, struktur sel ini dibedakan menjadi 3, yaitu pertama membran sel, kedua sitoplasma, dan ketiga organel-organel sel. Dan sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotika. Nah, sel prokariotik ini dia pertama tidak memiliki membran inti, dan kedua dia tidak memiliki endomembran, dan ketiga dia termasuk ke dalam kingdom Archaebacteria dan Cyanobacteria. Untuk contohnya yaitu seperti Escherichia coli dan Eubacteria. Contohnya seperti digambar di samping saya. Dan sel eukariotika adalah kebalikan dari sel prokariotika. Sel eukariotika yaitu memiliki membran inti, kedua dia memiliki endomembran, dan ketiga dia termasuk ke dalam kingdom Plantae, Protista, dan Animalia. Contohnya seperti ada di samping saya. Terdapat 2 jenis sel dalam sel eukariotika adalah sel tumbuhan dan kedua sel hewan. Namun masing-masing sel tersebut memiliki perbedaan, yaitu pertama adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. Dan kedua memiliki bentuk yang tetap, dan ketiga tidak memiliki sentrosom maupun sentroisol. Dan keempat adalah tidak memiliki flagal atau ekor. Fotonya adalah di sini. Dan kedua adalah sel hewan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel maupun plastida, tidak memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti vakuola sel tumbuhan. Ketiga, tidak memiliki bentuk yang tetap atau sering berubah-ubah. Memiliki 2 sentriol di dalam sentrosol, dan terakhir memiliki flagal atau ekor. Untuk fotonya berada di kiri saya. Nah, sekarang kita akan memasuki 3 struktur utama sel, yaitu pertama adalah membran inti. Nah, membran sel ini merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian sel, bersifat selektif dan permeable. Hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Fungsi membran sel adalah sebagai reseptor, kedua melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel, ketiga mengatur molekul dalam keluar masuk sel, keempat proses terjadinya biokimiawi seperti reaksi oksidasi dan respirasi. Nah, kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di dalam sel tempat di mana organel sel berada, yaitu komponen utamanya adalah cairan seperti gel, substansi simpanan dalam sitoplasma, organel sel, dan kerangka sel. Dan terakhir dalam struktur sel adalah organel-organel sel. Organel-organel sel terdiri dari nukleus atau inti sel, kedua retikulum endoplasma, ketiga ribosom, keempat kompleks Golgi, kelima lisosom, keenam badan mikro, ketujuh mitokondria, kedelapan kloroplas, dan 9 adalah sentrisol. Fungsi nukleus yaitu membran nukleus berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Nukleolus anak inti tersusun atas fosfoprotein, ortofas, DNA, dan enzim. Fungsi retikulum endoplasma kasar dan halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul dari bagian sel yang satu ke bagian yang sel lain. Pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Ketiga, kompleks Golgi memiliki fungsi diantaranya untuk tempat sekresi polisakarida, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel, membentuk membran plasma, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel, membentuk akrosom pada sperma kuning telur pada sel telur dan lisosom. Dan 4 adalah lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 diameter yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsinya yaitu melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Nah,
5. Badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 diameter yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Fungsinya yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2 dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat, serta berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Kloroplas. Kloroplas itu berfungsi menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Selain itu, sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan terakhir adalah sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel. Penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.